Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Linta Ainil Ulya akan membahas mengenai bab 3 yaitu matriks. Langsung saja, pada video ini kita akan mempelajari konsep matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan matriks. Yang pertama, konsep matriks. Nah, kita perhatikan gambar rak pada slide kali ini. Nah, di sini kita bayangkan kalau kita berada di perpustakaan. Setiap jenis buku akan dikelompokkan dengan jenis buku tersebut. Misalnya, di kotak ini adalah untuk novel. Di kotak ini untuk cerita fiksi. Di sini untuk buku matematika. Di sini untuk biologi dan seterusnya. Nah, di sini supaya memudahkan untuk mencari buku novel itu ada di mana, maka kita perlu memberikan informasi bahwa misalnya novel ada di rak A. Misalnya ini kita sebut rak A. Rak A di baris pertama kolom 1. Misalnya ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Buku novel ada di rak A baris 1 kolom 1. Nah, kita langsung menuju ke rak A di baris 1 dan di kolom 1, berarti novel ada di sini. Untuk kita mencari buku-buku yang lain bisa dipermudahkan dengan seperti itu. Nah, konsep di rak itu sama halnya dengan matriks. Matriks itu memiliki baris dan memiliki kolom. Nah, langsung saja. Kita misalkan ada matriks A. Sebuah matriks A memiliki entry-entry yang dinyatakan dengan A. Nah, A tersebut diberi indeks misalnya A, I, J. Yang artinya entry dari matriks A tersebut terletak di baris I dan kolom J. Ingat, A, I, J. I untuk baris dan J untuk kolom. Baris dulu baru kolom. Nah, kita perhatikan matriks A 3x3. Entry-entry adalah, maksudnya entry-entry itu anggota di dalam matriks ini. Entry-entry dari matriks A 3x3 adalah 10, 20, 14, 18, dan seterusnya. Nah, 10, 20, 14 ini berada di baris 1. Nah, baris 1. Kemudian 18, 12, 8 itu baris 2. Dan 22, 6, dan 17 ada di baris 3. Ingat, baris itu yang ke samping. Baris itu yang ke samping. Kemudian kolom 10, 18, 22 itu ada di kolom 1. 20, 12, dan 6 itu ada di kolom 2. Dan yang terakhir 14, 8, 17 ada di kolom 3. Ingat, baris itu yang ke samping, kalau kolom itu yang ke bawah. Seperti halnya di Excel, ada baris, ada kolom. Nah, diingat-ingat seperti itu aja, baris yang ke samping, kolom yang ke bawah. Nah, kemudian 3x3. 3x3 ini untuk apa sih? 3x3 ini dinamakan ordo. Nah, artinya matriks A ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini adalah keterangan dari entry-entry yang ada di matriks A 3x3. Misalnya ini 10. 10 ada di baris 1 kolom 1, maka dia adalah entry A11 ini. Pada baris 1 kolom 1 adalah 10. Kemudian misalnya 22. 22 berada di baris 3 dan kolom 1. Maka 22 ini adalah entry A31. Ingat, baris dulu baru kolom. Nah, kemudian matriks juga dapat mempresentasikan dari soal cerita. Misalnya ini ada soal cerita yang ringkasannya seperti ini. Rangkaian 1 atau X membutuhkan 75 bunga A dan 80 bunga B.
rangkaian 2 membutuhkan 60 bunga A dan 85 bunga B. Nah, kita dapat menuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. X untuk rangkaian 1 dan Y untuk rangkaian 2. Maka XY sama dengan 75, 80, 60, dan 85. Ini adalah kolom untuk bunga A. Dan ini adalah kolom untuk bunga B. Ini adalah baris untuk rangkaian 1 atau X dan ini adalah baris untuk rangkaian 2 atau Y. Lanjut ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada 8. Yang pertama matriks baris, yang kedua matriks kolom, yang ketiga matriks persegi panjang, yang keempat matriks persegi, yang kelima matriks segitiga, yang keenam matriks diagonal, yang ketujuh matriks identitas, dan yang terakhir adalah matriks nol. Nah, bagaimana sih bentuk dari masing-masing matriks tersebut? Langsung saja kita ke matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriks baris adalah 1 dikali N. Nah, 1 itu menunjukkan banyaknya baris pada matriks tersebut. Kan dia hanya memiliki satu baris. Kemudian N ini menunjukkan banyaknya kolom. Jadi kolomnya bebas mau berapapun, yang penting barisnya ada satu, itulah matriks baris. Contohnya, matriks B 1 dikali 2. Nah, matriks ini memiliki satu baris dan 2 kolom. Nah, ini memiliki satu baris saja dan memiliki 2 kolom. Nah, ini entry 46, dia berada di baris 1, kolom 1. 45 ada di baris 1, kolom 2. Kemudian contoh yang kedua adalah matriks C13. Maka matriks ini memiliki satu baris dan 3 kolom. Nah, ini satu baris dan 3 kolom. Nah, kita perhatikan entry 5. Entry 5 ini berada di baris 1, kolom 1. 13 berada di baris 1, kolom 2. 21 berada di baris 1, kolom 3. Kemudian kita lanjutkan ke matriks kolom. Kalau matriks baris hanya memiliki satu baris saja. Kalau matriks kolom kebalikannya, dia hanya memiliki satu kolom saja. Memiliki satu kolom saja dan barisnya bebas mau berapapun. Nah, kita lihat contoh ini, matriks D3 dikali 1. Nah, dia ini 3 kali 1 menunjukkan bahwa dia memiliki 3 baris dan 1 kolom. Dan ini matriks yang kedua, E2 kali 1 juga dia memiliki 2 baris dan 1 kolom saja. Nah, kita lihat entry-entry di D31. 5 berada di baris 1, kolom 1. 13 berada di baris 2, kolom 1. 21 berada di baris 3, kolom 1. Seperti itu. Kita lanjut ke matriks persegi panjang. Seperti judulnya persegi panjang, kita bayangkan persegi panjang. Persegi panjang kan memiliki panjang dan lebar, di mana panjang dan lebarnya ukurannya tidak sama. Begitupun dengan matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang memiliki banyak baris dan banyak kolom, itu tidak sama. Matriks ini memiliki ordo M dikali N. Nah, kita langsung perhatikan contohnya. Ini ada matriks F2 dikali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, banyaknya baris dan kolom itu tidak sama, maka itu disebut matriks persegi. Nah, ini memiliki 2 baris. Ada baris 1, 46, 43, dan 22. Dan baris 2, 19, 14, 12. Memiliki 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Begitu juga di matriks G3 dikali 2. Dia memiliki 3 baris dan memiliki 2 kolom. Baris 1, baris 2, baris 3.
Ini kolom 1 dan kolom 2. Lanjut ke matriks persegi. Kalau matriks persegi panjang, banyak baris dan kolom tidak sama. Kalau matriks persegi, banyaknya baris dan kolom itu sama. Seperti persegi, bentuk persegi itu kan sepanjang sisi-sisinya sama. Nah, ini juga matriks persegi, kolom dan barisnya itu sama. Ordonya adalah N dikali N. Kita lihat G3 dikali 3 memiliki 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom. 1, 2, 3, dan juga matriks T 4 kali 4 ini dia memiliki 4 baris dan 4 kolom. Nah, perlu diperhatikan dalam matriks persegi itu memiliki diagonal. Ada diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama adalah entry-entry dari sudut atau pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah. Kalau itulah diagonal utama dari matriks G3 kali 3 adalah 5, 35, dan 3. Kemudian, kalau diagonal samping adalah entry-entry dari sudut atau pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah. Diagonal samping dari matriks G33 ini adalah 12, 35, dan 15. Kemudian matriks T 4 kali 4 ini diagonal utamanya adalah 3, 14, 12, dan 1. Kemudian diagonal sampingnya adalah 3, 7, 11, dan 4. Lanjut ke matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks berordo N kali N atau matriks persegi dengan entry-entry di bawah atau di atas diagonal utama semua nilainya 0. Nah, kita perhatikan contoh T matriks T4 dikali 4. Diagonal utamanya adalah 12, 13, 12, dan 1. Nah, entry-entry di bawah diagonal utamanya ini adalah semuanya 0. Nah, 0. Maka matriks ini disebut matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas untuk lebih mudah diingatnya adalah kita ingat yang segitiga itu 0-0-nya. Membentuk segitiga seperti ini ya. Matriks segitiga atas itu yang nilai-nilai di atas segitiga itu selain 0. Yang di segitiga semuanya 0. Atau bisa diingat kalau matriks segitiga atas, segitiganya di bawah. Segitiganya di bawah. Yang di atas segitiga nilainya bukan 0. Kemudian di contoh G33 ini, diagonal utamanya adalah 5, 35, dan 3. Nah, entry-entry di atas diagonal utama ini adalah 0. Maka matriks ini disebut matriks segitiga bawah. Ingat segitiga itu yang 0, 0, 0. Yang 0-0-nya itu membentuk segitiga. Nah, untuk mempermudah, kalau segitiga bawah, segitiganya di atas. Kalau segitiga atas, segitiganya di bawah. Seperti itu. Kalian juga bisa membuat jembatan keledai sendiri supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Kita lanjutkan ke matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang selain entry-entry pada diagonal utama semuanya nilainya 0. Nah, matriks diagonal ini juga dari matriks persegi yang diagonal utamanya itu yang bernilai selain 0. Maksudnya, nah kita perhatikan di matriks 3, 4 kali 4, T 4 kali 4 ini. Nah, di sini kan diagonal utamanya 12, 13, 12, 1. Selain diagonal utama ini nilainya 0. Nah, itulah matriks diagonal. Kemudian di matriks G 3 kali 3. Maaf, ini harusnya bukan 0 ya. Mungkin saya salah ketik. Diagonal utama adalah 5, 35, bisa ini 1. Nah, selain di diagonal utama ini nilai-nilainya 0. Itulah matriks diagonal.
Lebih mudah mengingatnya, matriks diagonal itu matriks persegi yang diagonal utamanya itu bernilai. Selain diagonal utama, nilainya 0. Seperti itu. Kemudian ke matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang entry-entry pada diagonal utama semua bernilai 0. Maaf, semua bernilai 1 dan entry lainnya bernilai 0. Nah, kita perhatikan diagonal utama. Ini kan G33, matriks identitas. Maaf, matriks persegi. Nah, matriks persegi mempunyai diagonal utama. Diagonal utama di sini adalah 1, 1, 1. Dan lainnya bernilai 0. Maka matriks ini disebut matriks identitas. Lebih mudah mengingatnya, matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1, lainnya 0. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Jadi mau matriks ordo 2 kali 3, 2 kali 2, dan sebagainya, itu entry-nya semua bernilai 0. Seperti itu. Yang terakhir kita membahas tentang kesamaan matriks. Misalkan ada matriks A dan B yang berordo sama dan entry-entry pada kedua matriks yang posisinya sama memiliki nilai yang sama. Nah, langsung saja kita perhatikan kedua matriks ini. Di sini ada matriks 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, kita perhatikan yang posisinya sama. Misalnya 3, ini kan di baris 1, kolom 1. Dan ini juga akar 9 di baris 1, kolom 1. Nilainya sama, di sini 3, di sini akar 9. Di mana akar 9 itu nilainya 3, maka ini sama dengan ini. Kemudian 6 sama dengan 6, 5 sama dengan akar 25, 9 sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat. Pokoknya kalau yang posisinya sama di A11, A11 itu nilainya sama meskipun bentuknya beda. Misalnya ini kan ini 3, ini akar 9, tapi akar 9 kan nilainya juga 3, seperti itu. Atau di sini 3, di sini juga 3, tidak masalah. Intinya ordonya sama, posisinya sama, dan nilainya sama. Itulah kesamaan matriks. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai matriks. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA grup atau WA pribadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga dapat belajar mengenai matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.